Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Mubarak Suhaib, NIM 1931042028 dari kelas PJKRF 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi endokrin atau hormon. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon. Sistem tersebut menggunakan hormon-hormon untuk pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi, dan respon terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Jadi di mana kelenjar-kelenjar ini mereka berada di seluruh tubuh. Yang kedua yaitu kelenjar-kelenjar pada hormon. Yang pertama, hipotalamus terletak di dasar otak. Ini menggerakkan sistem endokrin dan bertanggung jawab terhadap suhu tubuh dan tekanan darah, nafsu makanan. Tiroid dan paratiroid, keduanya terletak di bagian depan leher. Tiroid menghasilkan hormon-hormon yang berhubungan dengan pembakaran kalori dan detak jantung. Kelenjar-kelenjar paratiroid mengontrol jumlah kalsium dalam tubuh. Timus berada di bagian atas dada dan menghasilkan sel-sel darah putih yang melawan infeksi dan menghancurkan sel-sel normal. Adrenal, kelenjar adrenal terletak di bagian atas setiap ginjal. Mereka menghasilkan hormon kortikosteroid dan epinefrin, bereaksi terhadap stres, menjaga tekanan darah, serta mengatur metabolisme. Pankreas berasal dari bagian belakang lambung. Ovarium terletak di kedua sisi rahim wanita. Mereka mengandung sel-sel telur, diperlukan untuk reproduksi, dan juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Testi berada di dalam kantong yang bergantung di luar tubuh laki-laki. Mereka menghasilkan testosteron dan sperma. Yang kedua yaitu gangguan endokrin umum. Sistem endokrin memiliki peranan penting bagi tubuh kita. Gangguan endokrin dapat dikelompokkan menjadi ketidakkeseimbangan hormon ketika kelenjar tidak menghasilkan jumlah hormon yang tepat, baik terlalu tinggi ataupun rendah, dan lesi seperti nodul dan tumor pada sistem endokrin yang mungkin mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kadar hormon. Berbagai faktor lainnya termasuk penuaan, penyakit, dan kondisi tertentu, stres, lingkungan, dan keturunan. Ini dapat menyebabkan berbagai masalah-masalah endokrin yang umum seperti diabetes, gangguan tiroid, gangguan posis, kegemukan, obesitas, tulang keropos, osteoporosis, dan disfungsi seksual. Yang terakhir yaitu manajemen dan perawatan. Gejala-gejala gangguan endokrin sangat bervariasi, tergantung pada kelenjar tertentu terlibat. Namun kebanyakan penderitaan penyakit endokrin merasa telah lemas, tes darah, dan air seni untuk memeriksa kadar hormon. Anda dapat membantu dokter menentukan apa Anda memiliki gangguan endokrin. Tes pencitraan dan dilakukan untuk membantu menemukan atau menunjukkan modul atau tumor. Silakan kunjungi dokter spesialis endokrin jika Anda memiliki masalah endokrin, karena pengobatan gangguan endokrin bisa jadi rumit. Perubahan tingkat hormon yang satu dapat mempengaruhi tingkat hormon lainnya. Hal ini membutuhkan penyesuaian, pengendalian kadar hormonal, dan pendekatan secara pribadi. Karena masalah setiap penderitaan dan hal gangguan hormonal mereka berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.